Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah bersama kita mendengarkan hikmah Khatmil Quran sekaligus penutup dengan doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Zaki Mirza. Dengan hormati silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sebelum mulai, mari sama-sama kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Semoga sore hari ini kita yang duduk bersimpuh tenang di tempat yang mulia ini, Allah ampuni semua dosa, khilaf dan salah kita. Amin ya rabbal. Yuk sama-sama kita beristighfar, khusyuk dan semangat. Astaghfirullah Rabbal baraya, minal khataya. Sekali lagi yang semangat Bapak Ibu. Astaghfirullah. Angkat suaranya. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Semoga Bapak Ibu disehatkan walafiat badannya oleh Allah, diberkahkan hidupnya dunia akhirat. Amin ya rabbal. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang kami muliakan, para kiai, para guru, para alim ulama, para ustadz dan ustadzah yang hadir, para tokoh dan sesepuh masyarakat di kecamatan apa namanya? Salah Sangka, Mawa. Kenapa jadi salah sangka? Saya mau pantun dulu. Kalau saya pantun, ibu-ibu angkat jempolnya kayak di TV-TV, bilang kurang semangat, lebih semangat lagi. Oke, saya pantun ya, nanti bilang cakep, dibantu. Yang saya pantun nggak bilang cakep, terutama ibu-ibu nggak angkat jempol, saya doain suaminya nikah lagi. Gimana Pak, kira-kira setuju nggak Pak? Parah ini. Oke, saya pantun. Beli ketupat di warung Bang Kodir. Kurang semangat. Beli ketupat di warung Bang Kodir. Beli nangka pakai baju batik. Sekian banyak tempat saya hadir. Ibu-ibu mawas sangka yang paling cantik. Pret. Ini saya mau protes ini Pak Bupati nih. Kenapa yang ditaruh di depan saya nenek-nenek semua ini? Aduh. Saya 15 hari safari dakwah di Biak, Papua. Belum sempat pulang ke Jakarta. Mampir kemarin acara di Takalar dekat Makassar. Terus saya langsung berangkat dari Makassar, bau-bau menginap, masuk di Mawasangka sini. Alhamdulillah.
Saya pikir informasi dari abang saya, Bapak Kabak kita, Ustaz, nanti yang hadir di sana semua ABG, muda-muda. Sampai di sini ya Allah, janda. Ada janda di sini? Ada apa banyak? Ada apa banyak? Coba janda angkat tangan. Katanya banyak. Baik para pejabat setempat, baik sipil maupun militer ataupun yang dari kepolisian. Kemudian ayahanda kita, Bapak PJ Bupati kita, yang kita muliakan, Bapak Dr. Haji Muhammad Yusuf Andi Muhammad Yusuf MPI. Kita doakan beliau sehat juga panjang umur. Amin ya Rabbal. Kalau saya panggil Bu, Ibu jawab yes. Tangannya harus yes. Tanda sore ini kita semangat. Oke? Siap? Bu. Kurang semangat. Bu. Bu. Pak. Kalau bapak-bapak jangan yes, kurang mantap, kurang jantan. Kalau saya panggil Pak, jawab jos. Siapa? Oke, kita tes ibu dulu. Bu. Pak. Mantap. Ini laki-laki sejati nih. Mau di rumah, mau di sini, jos. Apa kabar semuanya, sehat? Mudah-mudahan yang hadir sehat, amin. Yang sore hari ini hadir yang belum berangkat haji, saya doakan mudah-mudahan bisa berangkat haji. Ada yang belum berangkat haji? Angkat tangan. Astagfirullah. Semua. Ini yang saya bingung, yang mau berangkatin siapa? Ibu lihat berita yang viral nggak beberapa hari ini? Jamaah ibu-ibu pulang haji asal Makassar, pulangnya pakai emas 150 juta. Ternyata imitasi. Ketika saya wawancara, asalnya dari mana? Dari Bugis, Pak Ustaz. Ada orang Bugis di sini? Ada orang Bugis? Wah, orang Bugis. Ternyata salah tanya saya. Saya ini paling ngeri sama orang Bugis, Pak Bupati. Kenapa? Jujur, saya paling takut sama orang Bugis. Kenapa? Cuma orang Bugis yang bisa bikin sop saudara. Bayangkan saudara di sop, tetangga di konro. Orang Buton ada? Semua ya. Orang Jawa ada. Yang satu kampung dengan saya orang Betawi ada? Nggak ada. Sian deh gue. Jadi kalau saya asli orang Jakarta, Betawi. Ntar kalau saya ngomongnya pakai banyak huruf E, dimaafin ya. Nggak apa-apa ya. Redoin ya. Ibu nggak pantas loh Bu ngomong gitu Bu. Oke. Berbicara tentang khatmil Quran. Jadi memang subhanallah, berbicara tentang Al-Quran, berbicara sesuatu yang menjadi bekal kita untuk di akhirat. Apa yang menjadi cahaya kita di alam kubur tidak ada, kecuali yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Inna mimma yalhaqul mu'min, sesungguhnya ada beberapa hal nanti yang akan menghampiri seorang muslim min hasanatihi wa amalihi ba'da mautihi, setelah dia meninggal. Yang menghampiri diantaranya adalah Al-Quran. Makanya alhamdulillah sore ini kita sudah menghatamkan Al-Quran. Al-Quran adalah cahaya kita. Makanya kita baca doa, Allahumma rahamna
Boleh angkat suaranya. Waja'alhu lana Oke, stop sampai di situ. Ini ibu-ibu kalau keenakan selesai subuh kita. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, sayangilah kami dengan Al-Quran. Karena memang Al-Quran ini adalah cahaya kita, ibu, setelah kita meninggal dunia. Tidak ada sesuatu yang menjadi cahaya kecuali dari apa yang kita baca di Al-Quran. Namun sayangnya, tadi saya sudah ngobrol-ngobrol sebentar di tempat transit dengan ibu profesor juga. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, zaman sekarang teknologi sudah canggih, betul ya? Kita sudah jarang baca Al-Quran dari mushafnya langsung. Mushaf itu maksudnya yang berbentuk Al-Quran, itu mushaf. Makanya dalam hadis yang tadi saya sampaikan, apa redaksi yang disampaikan Rasulullah? Au mushafan warathahu. Jadi yang menjadi penolong itu adalah mushaf dalam bentuk Al-Quran yang kita baca. Sayangnya kita sekarang sudah jarang baca Al-Quran dari mushafnya langsung. Betul nggak? Zaman sudah canggih, teknologi sudah modern. Ibu banyak baca Al-Quran dari apa? Handphone. Kita testimoni ya, Bu. Oi, masih hidup? Ibu jawab yang jujur, jangan ada dusta antara kita. Dari mulai bangun tidur sampai ibu tidur lagi, yang sering ibu baca-baca handphone apa Al-Quran? Jangan munafik, biasa aja. Handphone apa Al-Quran? Mantap. Yang ibu sering lihat-lihat dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, Al-Quran apa handphone? Bagus. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, yang ibu sering pegang-pegang handphone apa suami? Terus yang janda memegang siapa, Pak? Ibu ngaji ke masjid, Al-Quran ketinggalan di rumah, balik lagi apa tidak? Tidak. Tapi kita ngaji ke masjid, yang ketinggalan di rumah handphone, balik lagi apa tidak? Pasti. Kenapa? Nggak bisa selfie sama Ustadz Zaki. Please jangan terpesona melihat saya. Saya Pak, pas tadi sampai disambut, Masya Allah, saya bingung, ini kampung Mawasangka ya? Mawasangka apa kampung artis ya? Saya lihat sekilas ada yang mirip sama Nagita Slavina. Saya lihat dari jauh, oh ada Tamara Blesensky. Saya tegesin Tamara Blepotan. Tapi yang penting semuanya sehat walafiat. Berbicara tentang Al-Quran, Masya Allah, yuk kita lihat satu ayat Pak, dalam surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhu yawma idzin, dan seterusnya. Ada beberapa ayat yang ingin saya sampaikan, bahwa ternyata Al-Quran itu adalah betul-betul mukjizat yang langsung diturunkan dari Allah Subhanahu. Jadi jangan heran Bapak Ibu, bukan Al-Quran yang menyesuaikan zaman, tapi ternyata zaman ketika semakin canggih sesuai dengan apa yang sudah Al-Quran sampaikan. Ada beberapa ayat dalam surat Al-Ghasyiyah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wahai, apakah kalian tidak melihat bagaimana unta-unta itu diciptakan? Saya waktu di pesantren sempat mikir, kenapa kok yang Allah ambil contoh di situ unta? Padahal binatang itu banyak. Ada kambing. Tahu kambing, Bu? Orang Mawasangka bilang kambing apa?
Apa? Bembe. Hah? WP. La ilaha illallah. Apa Pak Kiai? Kambing apa kambing? Oh, apa? Oh, tidak tahu kambing katanya. Membe. Membe. Tahu membe? Ibu membe. Kenapa ya kok Allah yang dipilih unta, bukan membe? Tapi unta, afala yang zuruna ilal ibili. Coba saksikan bagaimana unta itu diciptakan. Ternyata Bapak Ibu, dari sekian spesies binatang, yang paling hebat dan canggih di dunia itu adalah unta. Dan penelitian itu baru terjadi di tahun 1987. Ternyata kenapa Allah mengambil sampel contoh adalah unta. Ternyata unta binatang yang paling hebat. Bayangkan unta di tengah gurun pasir 6-7 bulan dia kuat untuk tidak minum. Pertama, unta itu, Ibu sudah pernah lihat unta kan? Ada unta di sini? Mana? Nggak ada. Unta itu di Asia, daerah Arab, ya. Kalau di Arab Saudi punuknya 1. Tapi kalau unta di Asia dia 2. Karena sudah Allah desain untuk menghadapi gurun yang lebih sadis daripada di negara Arab. Kita lihat punuknya. Ternyata punuk unta yang ada di atas punggungnya itu fungsinya untuk menyimpan air. Jadi kalau unta minum Pak, sekali minum itu bisa 5-10 liter. Disimpannya di mana? Di punuk bagian atas. Dan di punuk itulah terdapat banyak jaringan sel lemak yang dia menyimpan nutrisi. Jadi ketika unta tidak menemukan makanan, dia ambil dari cadangan makanan yang ada di punuknya. Masya Allah. Fabi ayyi ala irabbikuma. Punuk. Dan punuk ini ketika unta terkena panas, maka punuk itu fungsinya menyebarkan cairan ke seluruh tubuh sehingga menjadi dingin. Tetapi ketika unta terkena dingin, dia menyebarkan panas ke seluruh tubuh. Wajar Allah ambil unta sebagai contoh dari sekian banyak spesies binatang yang ada di muka bumi. Unta. Mulutnya, bibirnya, Ibu coba lihat, perhatiin unta. Ibu saling pandang. Satu-satunya binatang yang bibirnya tebal, besar, itu binatang unta. Kenapa? Karena dia fungsinya untuk memakan rumput di gurun pasir yang tajam-tajam. Tidak ada istilah bibir unta jadi luka. Tidak ada. Kemudian untuk meminum air dengan bibir yang lebar itu, Masya Allah, dia bisa langsung menyedot 5 liter sampai 10 liter air yang ditaruh di punuknya. Subhanallah. Hidungnya Pak, bulu hidungnya itu automatically. Do you understand? Do you understand? Automatically. Do you understand? Nah, kalau saya tanya understand, Ibu jawab yang kompak 10, oke? Okay? Do you understand? Kurang kompak. Do you understand? Beginilah Pak kalau dulu nggak sekolah Pak. Bapak Ibu, bulu unta hidungnya hebat, Masya Allah. Ketika ada badai pasir, dia menutup otomatis hidungnya. Tetapi ketika tidak ada badai pasir, dia akan terbuka. Belum lagi matanya. Satu-satunya binatang yang memiliki bulu mata paling tebal dan melingkar serta lentik cuma unta. Bulu matanya keriting. Untuk apa? Untuk menepis gurun pasir ketika ada badai. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak di rumah ada istri pakai bulu matanya lentik sampai keriting, berarti istri Bapak sama dengan
Ini baru ngomongin unta ya. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Lihatlah langit bagaimana Allah meninggikan, sedikit pun tanpa bertiang. Masya Allah. Al-Quran ini hebat. Al-Quran hebat. Satu-satunya kitab suci di dunia. Ini ada ibunda profesor kita, nanti boleh diteliti. Silahkan. Kitab suci mana yang memiliki satu bahasa di dunia? Hanya Al-Quran. Kitab suci saudara-saudara kita umat Nasrani, maaf, tanpa bermaksud mengecilkan dan mengucilkan. Injil ketika ada di Indonesia bahasanya bahasa Indonesia. Setuju? Injil ketika ada di Arab bahasanya bahasa Injil ketika ada di Inggris bahasanya bahasa Inggris. Tapi Al-Quran, Masya Allah, ini betul-betul diturunkan dari Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang akan menjaga Al-Quran. Masya Allah. Bahkan yang Allah jaga bukan cuma Al-Quran. Siapapun yang menghafal Al-Quran, membaca, memuliakan, meletakkan dari tempat yang rendah ditaruh di tempat yang tinggi, Allah akan muliakan orang itu karena orang itu sudah memuliakan Al-Quran. Makanya Bapak Ibu baca Al-Fatihah dimanapun sama. Mau di Mawasangka, mau di Jakarta, mau di Afrika, mau di Maroko, Al-Fatihahnya sama, tidak ada yang beda. Nih contoh hebatnya Al-Quran ya. Ibu jawab sama-sama. Waladdallin. Biasanya aminnya gimana waladdolinnya? Itu hebatnya Al-Quran. Coba yang ini. Waladdallin. Waladdallin. Dolin. Dolin. Lin. Ini hebatnya kaidah bahasa Arab. Kenapa sih Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran? Karena secara tatanan bahasa, struktural, secara gramatikal, bahasa Arab itu bahasa yang paling hebat, Pak. Jangankan dalam bacaan Al-Quran, saya nyampein salam, ibu jawab salam saya, Assalamualaikum. 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 Coba lihat, mana ada tatanan bahasa di dunia yang memiliki kekompakan seperti itu? Cuma Al-Quran. Jadi kalau orang Islam mau lihat orang lain profesinya apa, gampang Pak. Lihat saja dari cara salamnya. Kalau yang salamnya gini, Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, penceramah ini. Intonasinya mantap seperti almarhum Ki Haji Zainuddin MZ. Karena mau menyampaikan kalimat-kalimat kebenaran. Tapi kalau sudah qori yang menyampaikan salam, lembut dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qori. Ada yang salamnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna. Itu merebut masjid biasanya, ngumumin orang meninggal. Kalau yang salamnya gini, apa profesinya Bu? Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Bang Haji Roma. Itu kalau enggak MC dangdut seperti itu Bang. Oke, untuk penyanyi berikutnya, mari kita panggilkan Markona. Ada yang salamnya gini Pak, pernah dengar nggak? Assalamualaikum. Kalau di Jakarta itu namanya apa? Pengamen. Pengamen. Bapak pengalaman Pak. Hafal kayaknya Bapak. Itulah hebatnya Al-Quran. Masya Allah, Bapak Ibu yang berbahagia.
Kalau sudah berbicara tentang Al-Quran, itulah yang akan menjadi cahaya kita. Lihat Bapak Ibu yang berbahagia, orang tua kita zaman dulu kenapa hidupnya berkah, hartanya berlimpah? Orang dulu, salah satu faktor utamanya adalah karena mereka memuliakan Al-Quran. Lihat cara orang tua kita mendidik kita dulu ketika ngaji dari maghrib sampai isya. Al-Quran harus kita taruh di mana? Di depan dada. Bahkan sebelum kita ambil Al-Quran, kita kecup itu Al-Quran, wah, kita taruh di atas kepala, baru kita dekap. Itu saja bisa membuat orang tua kita berkah dunia akhirat. Mushaf, Pak. Kenapa orang tua kita mengajarkan mushaf ditaruh di depan dada? Karena itulah yang akan melindungi hati kita di padang mahsyar. Kenapa kita kecup? Wah, karena suatu saat kita akan mencium tanah kuburan kita masing-masing. Tapi Al-Quran itu yang akan menghalangi semua binatang-binatang halus yang ada di tanah untuk masuk ke dalam setiap lubang yang ada di wajah kita. Yang melindungi siapa? Al-Quran. Kenapa orang tua kita mengajarkan Al-Quran diletakkan di atas kepala? Karena suatu saat kita berharap, ya Allah, saat di padang mahsyar ketika sengat matahari langsung menuju kepala kita, lindungi kami dengan Al-Quran. Itulah kenapa kita membaca Allahumma arhamna bil Quran. Jadi kalau sudah berbicara Al-Quran, ini babnya panjang sebenarnya, tapi saya ambil yang inti-intinya saja. Al-Quran ini sesuatu yang Allah turunkan dan itu menjadi mukjizat. Bayangkan dengan hanya satu bahasa, Al-Quran menyatukan semua perbedaan bahasa kita. Mau orang Buton, mau orang Bugis, mau orang Betawi, Sunda, orang manapun, kita disatukan dengan Al-Quran. Makanya kenapa kita sholatnya sama, Allahu Akbar. Pak Ustaz, kalau kita baca Al-Quran kemudian salah, apa itu jadi dosa? Tidak apa. Selama kita masih mau belajar terus dalam bagaimana membaca Al-Quran yang benar sesuai kaidah. Bapak Ibu ingat nggak dulu kalau dari maghrib sampai isya kita ngaji? Dulu belum ada metode ikro, dulu belum ada metode kiroati. Kita ngajinya pakai juz ammah. Ingat Pak? Warnanya biru, pakai lidi. Betul ya? Alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, A, I, U. Masih ingat? Mim di atas Ma, mim di bawah Mi, mam di depan Mu, Ma, Mi, Mu. Mim di atas Ma, ta di atas Ta, lam di depan Lu, Ma, Ta, Lu. Anak zaman sekarang Pak sudah nggak tahu bagaimana belajar makharijul huruf. Ba itu harus ba, ta itu harus ta, zal itu harus zal. Makanya ada metodenya. Coba sekarang kita ingat-ingat memori lagi ya, belajar. Nggak usah yang susah-susah, huruf ba saja. Sama-sama kita ikuti. Masih ingat nggak? Baba wali babena. Kurang keras. Baba wali babena. Minal mubni, mubabau waliba. Oke, dari awal Bapak Ibu langsung ikutin. Babau waliba bana minal mubni mubabau waliba. Hebat Al-Quran, kita mau salah tidak jadi masalah. Hebat. Ya. Contoh, saya sering bilang di mana-mana. Saya kalau ketemu sama orang Makassar, banyak orang Makassar di sini ya. Orang Makassar kalau kita mau jujur, dia tidak bisa bilang huruf zal. Zal, ustaz harusnya ustaz. Tapi orang Makassar bilangnya ustaz. Betul? Bilangnya ustaz. Apa dosa bilang ustaz? Tidak. Karena itu sudah setelan pabriknya, tidak bisa dirubah-rubah. Saya ketemu Ustadz Maulana asli dari sana kan? Ketemu sama saya, Assalamualaikum Ustaz, kata dia. Saya jawab, Waalaikumsalam.
beda suku, beda bahasa, Pak. Tapi Al-Quran menyatukan kita semua. Lihat, orang Sunda ketika bilang Allah, harusnya Allah, lidahnya bergerak ke atas tapi bibirnya tidak bergerak. Allah, itu yang benar. Tetapi orang Sunda, lihat Aagim ketika ceramah, masa Allah. Apa itu dosa? Tidak. Gus Baha, suka lihat videonya, ketika dia bilang Allah, bilangnya Allah. Apa itu salah? Tidak. Inilah Al-Quran menyatukan semua perbedaan, dan dia akan memayungi kita dari mulai dunia sampai di akhirat. Ada orang Sunda di dia, orang Sunda Cianjur, Bandung, Sukabumi. Orang Sunda itu kalau di Makassar zal jadi S, tapi di Sunda zal jadi D. Orang Makassar bilang ustaz jadi ustaz, orang Sunda bilang ustaz jadi ustad. Ustad. Makanya orang Sunda nggak bilang azan, bilangnya adan. Sudah adan lohor, ada ustad lewat, ayak ustad, badai kamana ustad. Apa itu salah? Tidak. Inilah Al-Quran yang menyatukan semua perbedaan. Bapak silahkan cari mana kitab suci yang memiliki mukjizat, keunikan dan kehebatan seperti itu. Tidak ada, cuma Al-Quran. Masya Allah. Dari Al-Quran yang satu bahasa itulah kenapa Allah menyatukan kita semua lewat sholat. Allahu Akbar, semua sama. Mau orang Cina, mau Afrika, mau orang Buton Tengah, mau orang bau-bau, Allahu Akbar, tidak ada yang beda. Inilah indahnya agama kita dengan Al-Quran. Bapak Ibu yang berbahagia, apakah Bapak Ibu kebayang kalau seandainya tidak ada bahasa Arab dan kita sholat dengan beda-beda bahasa? Sholat berjamaah berebut, Pak. Imamnya orang Betawi seperti saya Jakarta, makmumnya dua, satu orang Sunda, satu orang Padang. Imamnya takbir pakai bahasa Jakarta, Allah gede amat. Orang Sunda gak mau kalah, Allah nu ageng, ada nya. Orang Padang biasa dagang suaranya lantang, Allah nan gadang. Kata malaikat di belakang, onde mande ranca bener. Kita disatukan dengan bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di saat kita meninggal dunia sendiri, Pak, kita hidup ini kan sementara, betul ya Pak? Hidup ini cuma nunggu mati, Pak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hidup ini cuma nunggu azan ke azan, Pak. Kita lahir diazankan, telinga sebelah kanan diikomatkan, telinga sebelah kiri. Kita sudah akil balik yang laki-laki, ditandai dengan mimpi basah. Perempuan ditandai dengan menstruasi. Sudah wajib sholat, kita menunggu azan. Selesai azan isya, kita sholat subuh. Sholat subuh berjamaah di masjid, kita nunggu azan zuhur. Kalau iya zuhur kita masih bisa sholat. Yang jadi masalah ketika kita sedang nikmat-nikmatnya mengejar dunia, zuhur kita sudah diazankan oleh orang lain. Subhanallah. Hidup cuma nunggu azan ke azan. Mana suami yang kita banggakan? Ya, ibu sayang sama suaminya setengah hati. Sayang sama suami, alhamdulillah. Bapak sayang sama istri? Nggak ikhlas. Tadi ada yang jawab sayang tapi begini, Bu. Ibu pilih mana? Punya suami ganteng. Tahu ganteng? Orang sini bilang apa ganteng? Hah? Makan mata. Apa?
ngata. Ibu suami kamangata. Ibu pilih mana, suami kamangata tapi marah-marah terus, apa suami jelek tapi senyum terus? Ibu pilih mana, suami ganteng marah-marah terus, apa suami jelek tapi senyum terus? Ini curhat kayaknya, Pak. Jangan sampai senyum. Ya Allah, tadi dibacakan surah At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul. Masya Allah, dunia ini membuat kita lupa dengan akhirat, Pak. Padahal kita kembali kepada Allah itu pasti. Cuma tidak pernah ada yang tahu, ya Allah ya Karim. Sayangnya Allah ngambil umur kita, sistemnya sistem cabut, bukan sistem urut, Pak. Kalau sistem urut sesuai abjad enak, Pak. Israel turun ke masjid ngambil mik ngumumin, wahai warga Mawasangka, kata Israel, tolong siap-siap, besok saya mau ambil nyawa yang namanya diambil dari huruf A. Pak Bupati namanya siapa, Bu? Oh, Andi Muhammad. Duluan lah, Pak. Selesai A, besoknya B, besoknya C. Oh, yang paling enak saya, Pak, Zaki. Terakhir. Tapi pas saya mati, saya bingung, sudah tidak ada orang lagi, Bu. Apa yang mau kita bawa? Tidak ada. Hanya 2 lembar kain kafan saja. Apa yang menjadi cahaya kita di alam kubur? Saat istri entah sudah di mana, saat suami tidak tahu berbuat apa. Apa yang kita nanti? Al-Quran yang kita baca, yang kita muliakan, yang kita hafal, yang kita sedekahkan. Itulah yang akan menjadi penolong kita dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Mana suami yang katanya janji sehidup semati? Maka bapak ibu, terutama ibu-ibu, kalau yang punya suami, suami jangan taruh di hati. Kenapa? Dulu baru menikah janjinya sehidup baru 3 tahun menikah sudah pindah ke lain. Kalau sudah suami pindah ke lain hati, ujung-ujungnya ibu jadi sakit. Kalau ibu sudah sakit hati, bawaannya mau bunuh. Nggak boleh. Ya Allah, ini sudah jam berapa? Masih aman. Saya diamanatin jam 5.45. Betul ya? Jadi masih ada 10 menit lagi. Oke, kita masuk. Hah? Saya suruh ceramah sampai subuh. Yang begini yang bikin ustadz cepat mati. Ya Allah, Bu, apa yang mau kita harapkan bekal di dunia? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Kalau anak Adam mati, bertemu dengan sakaratul maut, selesai, sudah tidak ada yang menjadi pendampingnya di alam kubur. Kecuali apa? Amal kita masing-masing, terutama Al-Quran yang kita muliakan. Pak Ustaz, saya sudah jarang baca Al-Quran. Muliakan Al-Quran, tempatkan dia di tempat yang lebih tinggi. Ibu lihat Al-Quran di atas lantai, pindahkan ke atas meja. Ibu lihat di atas meja di rumah ada Al-Quran, pindahkan taruh di lemari yang lebih tinggi. Itu sama dengan memuliakan Al-Quran. Ingat janji Allah tadi, siapa orang hamba memuliakan Al-Quran, maka Allah akan muliakan hidupnya dunia akhirat. Kan ada doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Pasangan hidup sudah, Pak. Makanya Al-Quran menjelaskan, Bu, ibu yang harusnya banyak-banyak bersyukur di dunia ini, Pak. Jadi perempuan itu menang banyak, Pak. Kok menang banyak, Pak Ustadz? Oke, kita testimoni lagi, saya tanya. Ibu bikin dosa di dunia, oke? Yang tanggung jawab di akhirat siapa? Kita, kenapa? Bapak bikin dosa, suami bikin dosa, yang tanggung jawab di akhirat siapa? Kita lagi, Pak. Tapi kalau urusan dunia menang banyak, suami istri, yang banting tulang siapa? Yang peres keringat siapa? Yang cari duit siapa? Yang ngabisin duit? Istri.
Ini wanita menang banyak, Pak, kalau kita mau jujur. Makanya wanita ini makhluk yang dibilang hebat tapi aneh. Wanita dibilang aneh tapi hebat. Hatinya lembut, betul nggak, Bu? Perasaannya halus. Makanya wanita masuk dalam kategori makhluk halus. Loh, sekarang bapak badan sehat, kuat, perkasa, ya. Tapi di rumah aja, nggak kerja, padahal sehat. Dosa apa pahala? Dosa. Ibu badan sehat, masih bisa bekerja, tapi di rumah saja, pahala apa dosa? Wanita, Pak. Padahal yang diurus cuma 3 tempat: dapur, sumur, kasur. Apa, Bu? Dapur, sumur, kasur. Jujur, jawab yang lantang. Yang paling sering ibu lakukan yang mana? Astagfirullahaladzim, kasur, Pak. Pantes bocah pada keleleran di depan. Makanya Al-Quran itu udah jelas. Ibu banyak-banyak bersyukur jadi perempuan, Bu. Banyak-banyak baca Al-Quran. Ibu menstruasi, head, datang bulan, bisa baca Quran nggak? Bisa pegang kitab-kitab hadis apa tidak? Tidak. Tapi subhanallah, terus ada yang tanya, Ustaz, saya menstruasi, saya head, saya datang bulan, bagaimana dengan pahala saya? Ini hebatnya Allah muliakan perempuan. Ibu yang sebelum head, ibu yang sebelum menstruasi baca Quran, ibu yang sebelum menstruasi banyak ibadah, tahajud, duha, dan lain sebagainya. Tapi subhanallah. Halo sayang. Halo. Ini disinggung masalah kasur, langsung nyanyi tadi, Bu. Jadi ibu, ketika ibu mens, apa yang ibu lakukan ibadah-ibadah sebelum menstruasi itu dijadikan pasif income, Bu, sama Allah. Pahalanya dihitung. Walaupun ibu tidak baca Quran tapi sering baca Al-Quran sebelum head, pahalanya dapat terus. Subhanallah. Itulah hebatnya wanita. La ilaha illallah. Makanya wanita ini banyak dilebihkan. Ada sahabat yang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa orang yang harus aku muliakan? Jawabnya apa, Bu? Ibumu. Lalu bertanya lagi, siapa setelah itu yang harus aku muliakan? Jawabnya apa? Ibumu. Lalu ditanya yang ketiga, siapa lagi ya Rasul? Jawabnya apa? Ibumu. Lalu setelah itu, ayahmu. Ibunya berapa, Bu? 3. Bapaknya? Dengerin, Pak. Bu, ibunya berapa? Bapaknya? Praktekin, Pak. Makanya perempuan ini hebat, dijaga sama Allah. Ada perempuan suaminya meninggal. Ini Al-Quran, jelas. Maka hukum Al-Quran itu jelas. Ibu suaminya meninggal, boleh nggak langsung dinikahi oleh laki-laki lain? Tidak boleh. Ada masa tunggu. Bahasa fikihnya masa iddah. Berapa masa iddah suami yang meninggal dunia? 4 bulan 10 hari. Catat, 4 bulan 10 hari. Kalau ada perempuan diceraikan suaminya, berapa bulan dia menunggu? 3 bulan. Lebih singkat. Kalau meninggal dunia berapa bulan? 4 bulan 10 hari. Ibu yang suaminya baru meninggal, baru 3 hari, baru seminggu, maaf, jangan ganjen, jangan pecicilan. Mentang-mentang suami baru meninggal, keluar rumah, blas on kanan merah, yang kiri biru. Sabar, ada masa iddah 4 bulan 10 hari. Allah jaga kaum wanita. Makanya orang dulu hidupnya berkah, ketika suaminya meninggal dia tidak mau kemana-mana. Yang diceraikan 3 bulan. Tapi saya tanya, Pak, kita laki-laki, Bapak sebagai suami, saya, kita semua laki-laki, sore ini istri kita mati, amin, Pak.
Sore ini istri kita meninggal sore ini. Saya tanya, istri kita meninggal sore ini, besok habis subuh laki-laki boleh nikah lagi nggak Pak? Kurang tegas jawabnya ini. Istri meninggal sore ini, habis subuh laki-laki nikah lagi boleh apa tidak? Boleh, tapi tidak tahu diri. Oh, langsung protes. Jadi bersyukur Bu, jadi perempuan ya. Masya Allah, ada waktu 5 menit lagi. Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah, saya mau cerita. Di Tangerang itu ada seorang ibu-ibu sudah 7 tahun jenazah atau jasadnya dikubur. Berapa tahun? 7. Dulu viral tahun 2008 kalau nggak salah di daerah Tangerang. Ada acara dulu di balik kisah TV One. Saya ditelepon sama TV One, Ustadz tolong datangi ibu itu yang jenazahnya diangkat dan wawancara, kita mau liput. Siap. Saya datang, suaminya masih hidup. Masya Allah, 7 tahun di dalam tanah. Ketika diangkat Pak, jasadnya masih utuh, bahkan kain kafannya hanya kotor, tidak ada yang sobek-sobek. Bahkan senyumnya masih sama yang ada di wajah ketika dia diturunkan pertama kali di alam kuburnya. Subhanallah, saya tanya ke suaminya, Pak, Bapak istrinya ini kerjaannya apa? Tidak ada Ustaz. Istri saya cuma guru ngaji. Dia kalau pagi habis sholat subuh berjamaah dengan saya, sebelumnya dia tahajud di saat saya tertidur lelap. Diri saya dengar suaranya dia, diangkat kedua tangannya Pak Ustadz. Sedikit pun dari mulutnya tidak pernah keluar kalimat meminta. Semua kalimat dalam doanya selalu rangkaian kalimat bersyukur, tidak pernah meminta. Selalu kaya dengan kalimat-kalimat terima kasih, duhai Allah, telah Engkau limpahkan karunia kami yang begitu membuat kami bahagia. Tidak pernah ada kalimat meminta. Sholat subuh berjamaah dia pergi ke pasar. Ternyata dia hanya seorang pedagang nasi uduk. Tahu nasi uduk? Ada di sini? Mana? Nggak ada. Oh, ini? Ini dalamnya makanan, Pak. Saya kira ayam. Ada ayamnya? Ada ayamnya juga. Tadi saya mau makan, cuma masih dibungkus-bungkus. Oh, jangan-jangan buat dibungkusin ini kayaknya ya. Ketika itu suami saya tanya, Masya Allah Pak, istrinya jadi cuma dagang nasi uduk. Selesai dagang nasi uduk, mulai berdatangan anak-anak kecil. Ada yang ngaji Iqra 1, Iqra 2, ada yang setoran hafalan Al-Quran. Ternyata ketika saya tanya, Pak, itu istrinya beli Al-Qurannya dari mana? Bayaran anak-anaknya bagaimana? Beli Al-Qurannya kemudian tikar untuk digelar di atas lantai bagaimana? Dia bilang apa? Ustaz, setiap istri saya dagang nasi uduk, dia sisihkan sedikit buat masak di rumah kami. Selebihnya dia izin kepada saya, dia bilang apa? Ayah izin, ini untuk beli Al-Quran anak-anak. Ini beli tikar untuk anak-anak ngaji di sini. Dan ternyata subhanallah, janji Allah terbukti. Allah jaga siapapun yang memuliakan Al-Quran, termasuk guru ngaji di Tangerang. 7 tahun terkubur jasadnya di dalam tanah, tapi ketika keluar tidak ada satupun yang cacat. Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah yang Allah sebut dengan Allahumma arhamna bil. Bapak Ibu yang berbahagia, di waktu yang menjelang maghrib ini, mari yuk sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Bapak Ibu kalau lagi bingung, lagi resah, cukup baca surat Al-Fatihah dalam hati. Kenapa? Al-Quran itu terdiri dari berapa juz? 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Ada berapa ayat? 6.666 ayat. Berapa kalimat? Lebih dari 17.000 kalimat. Semua itu terangkum dalam satu surat yang begitu indah. Nama suratnya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Itu semua terangkum dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama baca surat Al-Fatihah. Kita doakan mudah-mudahan kecamatan Mawasangka ini Allah jadikan kampung yang penuh dengan keberkahan. Amanah daripada pejabatnya juga Allah muliakan semua. Ila hadratin Nabil Mustafa
sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita berdoa. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma bisiril Fatihah. Amin. Wa bi karamatil Fatihah, wa bi mu'jizatil Fatihah, wa bi barakatil Fatihah, wa bi barakatil Qur'an, wa bi mu'jizatil Qur'an, wa bi sirril Qur'an. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma antal qawi wa nahnu du'afa, antal ghani wa nahnu al-fuqara. Taqabbal minna salatana wa qira'atana wa siyamana wa qiyamana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Sama-sama kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.